Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4.5.5 eh, yang memiliki judul Explore REST API with API Simulator and Postman. Baik, untuk yang pertama kita nyalakan dulu virtual machine, kemudian masuk ke school library API-nya. Kemudian kita klik Get Book. Ketik try it out. Kemudian kita akan Kemudian kita ketik Try It Out. melihat list dari buku-buku. Kemudian kita akan melihat list dari buku-buku itu. Kita execute dulu terlebih dahulu. Kita execute terlebih Maka dahulu. akan muncul book Maka dari ID akan 0 sampai 3. muncul book dari ID 0 sampai 3. Selanjutnya kita akan menggunakan Selanjutnya kita curl. akan menggunakan curl. Kita copy dulu. Kita copy dulu. Gunakan curl. Kita copy dulu. Kita paste di terminal. Kemudian kita paste di terminal. Nah, maka akan muncul buku dari ID 0 sampai 3 di terminal. Maka akan muncul buku ID 0 sampai 3 di terminal. Selanjutnya kita akan Selanjutnya melihat kita list akan melihat list buku, tetapi dengan mengganti parameter include ISBN. Untuk parameternya kita Untuk pilih parameternya kita pilih true. Selanjutnya kita execute. Selanjutnya kita execute. Maka perbedaannya dapat kita lihat di Maka bagian curl perbedaannya dan dapat request kita lihat di crawl dan request URL. terdapat include ISBN Terdapat include ISBN sama dengan true. Tahap selanjutnya kita akan mengambil token melalui post login via basic API. Kita klik login via basic API. Kita klik login via basic API. Kemudian kita try it out. Try it out. Setelah itu kita lihat kode 200 artinya kita sukses atau berhasil. Kemudian kita masukkan username. Kita execute. Kemudian kita masukkan username dan password Cisco 123 tanda seru sesuai dengan modul. Ya.
Username Cisco, kemudian passwordnya Cisco 123 tanda seru seperti pada modul. Kemudian kita masukkan username Cisco dan password Cisco 123 tanda seru sesuai dengan modul. Kemudian kita sign in. Pada bagian respon body, Pada bagian akan respon muncul body akan muncul token. token ini kita copy. Token ini Nantinya kita akan kita gunakan untuk copy, yang authorization. nantinya akan kita gunakan untuk authorization. Selanjutnya kita scroll ke Selanjutnya atas kita untuk mengauthorize. lanjutkan ke tahap authorize. Authorize berwarna hijau. Kita paste Authorize, pada value token tadi. Kemudian kita authorize berwarna hijau. Kita tekan di value. authorize. Close. Kemudian kita masukkan yang kita masukkan kode tadi, kode token tadi. Setelah itu kita akan menambahkan buku baru melalui post books. melalui postbook. Kemudian kita klik try data. Kemudian kita klik try it out. Kemudian kita copy saja program yang ada di modul. Kemudian kita copy program yang ada di modul. Kemudian kita paste untuk menambahkan buku. Kemudian kita paste untuk menambahkan buku dengan ID 4. Kemudian kita execute. Selanjutnya kita akan menambahkan buku lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan buku lagi dengan ID 5. Kita copy paste kembali dari modul. Kemudian kita execute. Selanjutnya untuk melihat list buku dengan getbook. Ini tampilan sebelum di-execute. Ini tampilan sebelum di-execute. Selanjutnya kita execute. Maka buku dengan ID 4 dan 5 sudah muncul pada respon body. Selanjutnya untuk melihat spesifik buku, kita juga dapat melihat dari getbook dengan mengubah parameternya. Selanjutnya kita akan menghapus spesifik buku, yaitu dengan klik delete book. Try that out. Try it out.
Kemudian kita masukkan ID 4. Kemudian kita masukkan ID 4. Kemudian kita execute. Selanjutnya kita Selanjutnya kita cek apakah buku dengan ID 4 buku dengan ID 4 telah terhapus. Benar bahwa buku dengan ID 4 telah terhapus. Benar, buku dengan ID 4 telah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API. Yang pertama kita buka Postman. Yang pertama kita buka Postman. Selanjutnya kita akan melihat list buku. Selanjutnya kita akan melihat list buku. Dulu. Untuk melihat atau membuka untitled request. Pertama kita new tab dulu. Selanjutnya kita pilih get. Kita buka kembali school library. Kita copy paste request URL. Kita copy paste request URL dari getbook yang ada di school library. Kita hanya copy sampai kata books. Kita copy sampai kata book. Kemudian kita paste di enter. Kemudian kita paste di Postman. Selanjutnya kita send. Akan muncul semua buku. Maka di bagian body akan muncul buku-buku yang telah kita gunakan tadi, yaitu 0 sampai 5 kecuali ID 4 karena kita hapus. Selanjutnya kita akan mendapatkan token dari school library bagian post login. Pertama kita ganti dari get jadi post. Pertama kita ganti dari get jadi post. Selanjutnya kembali ke school library. Pilih post login basic. Pilih post login via basic. Selanjutnya
Selanjutnya kita copy request URL. Selanjutnya kita copy request URL. Kembali ke Postman. Kemudian kita kemudian kita kembali ke Postman. Kemudian kita paste. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada authorization. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada authorization. Kita pilih type-nya basic out. Kita pilih tab-nya basic out. Selanjutnya untuk username dan password telah saya masukkan sebelumnya. Sesuaikan dengan modul. Kemudian untuk passwordnya kita sesuaikan dengan modul. Maka akan muncul token. Kemudian kita send, maka akan muncul token. Setelah itu kita akan menambahkan buku menggunakan Postman. Kita new tab. Kita new tab. Selanjutnya kita pilih post. Kita kembali ke school library. Kemudian kita pilih postbook. Kita kemudian pilih postbook. Dan pada request URL kita copy linknya. Setelah kita copy, kita input ke enter request. Setelah kita copy, kita input ke outer. Setelah kita copy, kita input ke enter request. Setelah itu bagian authorization. API key. Kita pilih API key. Selanjutnya pada bagian post kita copy token. Dan kita pada bagian post kita copy. paste di bagian value. Dan kita paste di bagian value. Bagian body kita pilih dan kita paste di bagian value. Bagian body. Kemudian untuk bagian body kita pilih raw. Bagian teks kita pilih JSON. Kemudian bagian teks kita pilih JSON.
Kemudian kita copy saja program yang ada pada modul. Kemudian kita Untuk copy diletakkan program di yang ada Postman. pada modul untuk kita letakkan di Postman. Oh maaf tadi saya lupa memasukkan key-nya. Pada line 1. Kemudian klik send. Kemudian klik send. Maka buku berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah berhasil, maka muncul ID buku 4 yang telah berhasil ditambahkan. Untuk mengecek statusnya kita dapat lihat Untuk mengecek ada status, angka kita 200 oke berwarna dapat mengecek angka 200, yang berarti itu tandanya oke. hijau di dekat body. Artinya berhasil. Ini angka 200 berarti oke, artinya berhasil. Kemudian untuk Kemudian untuk memastikan bahwa bukunya telah ditambahkan, kita dapat membuka dari School Library ataupun di bagian Postman. ataupun Kemudian kita klik dapat send. buka dari Postman. Bagian Postman. Kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Benar bahwa buku dengan ID 4 telah ditambahkan. Selanjutnya kita kembali ke School Library. Kita pilih Get Books. Kita pilih Get Kita akan mengubah Book. parameter. Kita akan merubah parameter. Kita ubah sort by menjadi author untuk mengurutkan buku berdasarkan author. Kemudian kita execute. Kita lihat hasilnya. Urutan dari buku berdasarkan author. Urutan buku berubah berdasarkan abjad dari author. A, kemudian Alan, kemudian Cisco, Mark, dan seterusnya. Selanjutnya kita kembali ke Postman. Kemudian kita klik Parents. Kita akan mengisi key. Kemudian kita klik Parents. Kita akan mengisi key. Dengan include ISBN. Di bawah key. Selanjutnya kita isi kita isi true.
di bawah value. Selanjutnya di bawah include ISBN. Selanjutnya di bawah include Kita isi sort by. ISBN kita isi sort by. Dan value-nya adalah author. Dan value-nya adalah Kita author. copy saja dari modul. Tujuannya adalah untuk mengurutkan. Tujuannya adalah untuk mengurutkan buku. Nama buku berdasarkan author. Nama buku berdasarkan autornya. Setelah kita isi, kita klik send. Setelah isi kita klik send. Berurutan berdasarkan Maka dapat kita lihat bukunya diurutkan berdasarkan abjad autornya, yaitu mulai dari A, Alan. Selanjutnya kita akan menambahkan 100 buku. Selanjutnya kita akan menambahkan 100 buku. Untuk itu kita membutuhkan Visual Studio Code. Kemudian open folder. Kemudian kita pilih labs. open folder. Kita pilih labs. Kemudian DevNet. Kemudian DevNet. Setelah DevNet kita pilih School Library. Setelah DevNet kita pilih School Library. Maka akan muncul kita pilih isi dari folder itu, yaitu add 100 random books. Kita pilih. Kemudian muncul isi dari buku tersebut. Setelah itu setelah itu muncul semua kita lihat isi dari file. Bahwa ini kemudian adalah kita lihat bagian atas. Oh maaf. Yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan 3 library yang diimport, yaitu import request, import JSON, from packer, import packer. Selanjutnya kita akan melihat semua metode pemalsuan Selanjutnya data. Kita akan melihat semua metode pemalsuan data. Kita klik terminal. Kita klik terminal. Ke directory labs. Kemudian kita masuk ke directory labs.
Setelah kita masuk ke directory, kita input Python dulu. Setelah kita masuk ke directory, Setelah kita masuk ke directory, kita input Python. kita input Python 3. Kemudian from packer input packer. Selanjutnya fake packer. Selanjutnya from faker import faker. Kita paste sesuai dengan modul. Kita copy paste seperti modul. Yang terakhir adalah fake. Kita copy paste pada terminal. Dan jangan lupa untuk melakukan tab 2 kali. Maka akan muncul semua metode pemalsuan data, namun kita hanya memakai 3, yaitu package, semua metode pemalsuan data, kita copy paste pada terminal, dan jangan lupa untuk melakukan tab 2 kali. Maka akan muncul semua kita lakukan tab 2 kali. metode pemalsuan data. Maka semua metode pemalsuan data akan muncul, tapi kita hanya memakai 3, yaitu fake name. Selanjutnya kita akan membuat nama palsu. Outputnya akan menghasilkan nama yang berbeda. Selanjutnya kita akan memakai nama palsu perintah yang dimana akan memunculkan nama yang berbeda setiap kali ada perintah. My name is, Yaitu untuk kodenya. Kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Nama pertama adalah Susan Moon. Yang nama pertama adalah Victor Myers. Kemudian yang kedua Nathan Campos. Yang ketiga ada Kayla Robertson. Yang kedua ada David Arellano. Kemudian yang ketiga ada Catherine William. Kan outputnya akan menghasilkan nama berbeda setiap kali kita menjalankan perintah. Selanjutnya, kita akan membuat perintah untuk menampilkan 10 nama palsu secara acak. Selanjutnya kita akan membuat perintah untuk menampilkan 10 nama palsu secara acak.
Kita copy paste saja dari modul Kita yaitu copy for I in paste. range 10. Kita copy paste saja dari modul. Enter. Selanjutnya tab. Kita print dulu. Tab. Copy paste print. Kita tab. Enter. Selanjutnya kita Oh, enter. Maka akan muncul 10. Nama palsu secara acak. 10 nama. Yang kedua, netanya akan menghasilkan kita copy paste saja dari modul yaitu for I in range 10. Enter. Selanjutnya tab. Kita print dulu. Copy paste print. Kita tab. Enter. Maka akan muncul 10 nama palsu secara acak.
seperti yang kita lihat, muncul 10 nama palsu secara acak. Kemudian kita akan quit Kemudian kita untuk keluar quit dari library. untuk keluar dari library. Selanjutnya kita akan meninjau get out token function. Selanjutnya kita akan meninjau def get out token function. Ini adalah 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari school library. Meninjau fungsi get out token menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan dengan variabel R untuk memanggil. Kemudian kita akan meninjau fungsi addBook mirip dengan fungsi get out token, tetapi datanya berasal dari variabel book yang ditandai di akhir program. Selanjutnya kita akan meninjau kode yang memanggil 2 kali. APK sama dengan get out token, artinya fungsi get out token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel APK. Ini adalah kita mengatur range buku yang ingin kita tambahkan. Kita ubah jadi 6107 karena kita ingin menambahkan 100 buku. Terus 10 nama Pak tinjau. Ini adalah tinjau get out token function. Ini adalah 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari school library. Meninjau fungsi get Baik, untuk get out token sendiri memiliki 3 variabel out token menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan dengan variabel R untuk memanggil. Kemudian kita akan Kemudian kita meninjau fungsi addBook mirip dengan get out token, fungsi get out token, tetapi datanya berasal dari variabel tetapi datanya berasal dari variabel book yang ditandai di akhir program. Selanjutnya kita akan meninjau kode yang memanggil 2 kali. APK sama dengan get out token, artinya fungsi get out token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam APK. Kemudian ini adalah kita mengambil range buku yang ingin kita tambahkan. Kita ubah jadi 6107 karena kita ubah menjadi 107 karena kita ingin menambahkan 100 buku. Kemudian kita akan menjalankan perintah add 100 randombooks.py add 100 buku. Add 100 random books.py. Kita jalankan melalui terminal. Kita jalankan melalui terminal. Kita copy paste saja. Perintahnya melalui modul. Maka akan muncul 100 buku. Maka akan muncul 100 buku. Untuk membuktikannya, kita kembali ke School Library yang ada di Chromium. Kemudian kita refresh. Kita dapat melihat list buku. Kita dapat melihat list buku pada library.
pada library. Ada sampai 104 buku. Ada sampai 100. Bentar, masih loading. Selanjutnya ada Ada sampai 104 buku. pertanyaan, bagaimana kalau kita menambahkan 100 buku lagi? Selanjutnya bagaimana tinggal kalau kita ingin menambahkan 100 buku lagi? merubah Kita tinggal merubah range-nya, range-nya, yaitu yaitu dengan menambahkan nominal terakhir, yaitu 104. tambahkan 100, berarti 104,204. Eh, tinggal tambahkan 104,204. Kita save. Kita save. Selanjutnya kita buka terminal Selanjutnya kita buka terminal lagi. Kita jalankan perintah yang sama seperti sebelumnya. Yaitu Python 3. Itu Python 3 add 100 random books.py. at 100 random books.py. Maka 100 buku secara acak telah ditambahkan. Maka 100 buku maka 100 buku secara acak telah ditambahkan. Untuk mengeceknya kita lakukan seperti tadi. Kita refresh. Kita refresh. Scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Sebentar loading. Baiklah, sudah terbukti bahwa ada 200 buku yang baru ditambahkan. Baik, sudah ada 200 buku yang telah ditambahkan. Pemaparan dari saya. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.